Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Anwaruddin. Saya akan menjelaskan bab yang berjudul Sudah Besar, yaitu topik 1 fase B kelas 4 semester 1. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu: yang pertama, memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Yang kedua, mengenal dan menggunakan kalimat transitif dan intransitif dalam teks. Yang ketiga, mencari kata dalam kamus. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan kata santun. Serta yang kelima, memahami informasi dalam cerita. Unsur-unsur pembangun cerita. Suatu cerita memiliki unsur pembangun dari dalam yang dinamakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam cerita yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Berikut penjelasan masing-masing unsur intrinsik pada cerita. Ada 6 unsur intrinsik pada cerita. Yang pertama, tema. Tema adalah inti permasalahan yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Jalannya suatu cerita didukung oleh tokoh. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah pemberian watak pada tokoh, misalnya pemaaf, pemarah, penyayang, dan penyabar. Yang keempat, alur. Alur adalah urutan pada jalannya suatu cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, latar. Latar adalah perihal mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar dapat berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Pesan tersebut memuat nasihat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Salah satu unsur intrinsik dalam cerita adalah tokoh. Setiap tokoh dalam cerita pasti mempunyai permasalahan yang dihadapi. Guna menemukan permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita, kalian perlu memahami isinya. Kalian perlu mengetahui pokok-pokok dalam cerita untuk mengetahui isi cerita. Kalimat transitif. Apa yang dimaksud kalimat transitif? Kalimat transitif adalah kalimat yang harus dilengkapi dengan unsur-unsur subjek, predikat, dan objek. Predikat adalah kata kerja. Pada kalimat ini mengharuskan adanya objek. Apabila tidak terdapat objek, maka kalimat transitif tidak dapat membentuk dengan sempurna. Objek dalam kalimat transitif dapat berupa kata ganti, kata benda, atau frasa. Dalam penggunaannya, kalimat transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif, yaitu dengan cara mengubah predikat atau kata kerjanya menjadi bentuk pasif dengan imbuhan. Di samping itu, untuk mengubah ke kalimat pasif harus dilakukan penukaran posisi antara subjek dan objek agar susunannya menjadi lebih tepat. Selanjutnya, kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Hal itu membanding terbalik dengan kalimat transitif. Hanya ada 2 unsur yang harus ada dalam kalimat intransitif, yaitu subjek dan predikat. Oleh karena tidak memiliki objek, jenis kalimat ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat transitif dan intransitif. Ciri-ciri kalimat transitif: yang pertama, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang kedua, memiliki makna proses, aktivitas, atau kegiatan. Yang ketiga, memerlukan objek. Yang keempat, pola kalimat terdiri atas subjek, predikat, dan objek, serta dapat disertai keterangan sebagai tambahannya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat intransitif. Yang pertama, tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang kedua, tidak memerlukan objek. Yang ketiga, hanya terdiri atas subjek dan predikat saja serta dapat ditambahkan keterangan.
Selanjutnya yaitu kesimpulan secara keseluruhan, unsur intrinsik berfokus pada elemen pembangun cerita, sedangkan kalimat transitif dan intransitif berkaitan dengan struktur kalimat, terutama pada penggunaan kata kerja dan terkait adanya dengan objek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.